Saya ditelepon sama tamu saya tadi dari Klaten. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu Klaten? Mana tuh? Di Klaten tuh ada restoran namanya Banyu Urip. Pernah denger gak? Pernah. Pernah? Pernah. Jadi dulu kita ke sana, Bu, Pak, ke Banyu Urip. Restoran Banyu Urip, anak yatim ngaji di sana. 100 anak saya bawa. Terus bawa lagi besok. 100 anak Banyu. Nah, si pemiliknya Ibu Menur. Pemiliknya Bu Menur Banyu Urip. Nah, dia tuh kalau ada anak yatim ke sana itu spesial. Dibawa nanti dia ke Gunung Merapi. Naik itu jeep. Apa namanya tuh? Adventure. Oh? Off-road. Oh iya, satu jeep 4 orang. Nah, kita bisa nyewa jeep sampai hampir 80 jeep buat anak yatim semua. Nah, nanti Banyu Urip sponsornya tuh, yang punya restoran Banyu Urip. Dulu masih bambu. Sekarang restorannya udah konstruksinya baja. Udah 3 tingkat dan super mewah. Wow, luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu seperti itu. Praktekin ilmu RDAY yang pamungkas. Kalau Banyu Urip, restoran Banyu Urip bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Siap. Dulu masih bambu, Pak, masih bambu, masih bambu. Sekarang udah wow, di pinggir jalan konstruksi baja. Nah, sebelahnya ada mie gacoan kalau nggak salah tuh, dekat-dekat situ. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu kearifan lokal RDAY. Gurunya sama, ilmunya sama. Dia bisa kaya raya tajir melintir. Masa Bapak dan Ibu enggak, hanya jadi penonton? Janganlah. Nah, paksain. Pak Haji, ilmu pamungkas RDAY apa sih? Ajarin saya. Saya harus kaya raya tajir melintir. Nggak taunya kaya raya tajir melintir, saya dikasih tahu barusan nama staf saya. Nggak taunya ada di Al-Quran. Di surat Nuh ayat 10 dan ayat 12 sampai ayat 12. Coba nanti lihat Bapak dan Ibu di YouTube tuh. Artinya ada kaya raya tajir melintir, tapi terjemahan di situ harta yang berlimpah. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY. Kalau Mbak Menur sama kita kan beda. Kalau Mbak Menur belum Islam. Mbak Menur masih Nasrani. Nah, dia aja bisa, masa kita nggak bisa? Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu awal tahun 2025, baik Januari atau Februari, saya maunya Bapak dan Ibu bisa umroh sekeluarga. Ya, anak, mantu, cucu, suami. Kalau suami, istri, anak, mantu, cucu, umroh. Iya, kalau saya besok Februari kan berangkatin 160 anak yatim, umroh. Nah, kita juga lagi nyari pendamping 160. Nanti Bapak dan Ibu bisa berangkat gratis. Ya, mau gak? Nah, gitu. Jadi nanti anak yatim naiknya bisnis, Bapak dan Ibu pendamping naiknya ekonomi. Gak apa-apa ya, ekonomi ya. Yang penting ke bawah ya. Malah kalau bisa di kargo juga gak apa-apa. Kata mbaknya di sayap juga gak apa-apa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu saya mau coba dong praktekin ilmu RDAY pamungkas. Ilmu RDAY pamungkas, praktekin. Harus. Karena paling lama 99 hari. Paling lama. Paling lama tuh, lama banget tuh. 99 hari paling lama banget. Paling cepat, ya ada yang 5 hari.
Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari gitu. Bisa? Nah, ini yang saya sangat terharu bener nih. Saya kan punya grup RDAY. Ini ada grup Subkon, tau gak grup Subkon? Grup yang mendukung RDAY, jadi dia bikin grup sendiri. Misalkan namanya grup Nyoto. Ya Nyoto ya, ada ya. Grup Nyoto Pak. Itu luar biasa tuh. Motivasiin buat grupnya saya juga salut. Dia awalnya jadi hansip. Jadi hansip. Mau tahu Pak, sekarang dia diangkat jadi pegawai negeri dan golongannya 4A. Dari hansip. Baca nggak bisa. Kan saya bilang nih, coba nih baca yang 18. AO gubra. Tapi golongannya 4A tuh. Grup Nyoto tuh, geblus. Wah, luar biasa. Dari Tangerang. Oh iya, tepuk tangan dong. Wow, terima kasih ya bos. Dari saya Rahmani. Oh Rahmani. Oh iya, makasih ya. Dan luar biasa. Suruh baca Quran gak bisa Pak. Alif lam mim dalikal kitab gak bisa. Tak mau saya, coba Bapak dan Ibu paksain deh meraktekin ilmu RDAY. Ya, paksain. Tau gak maksain? Sempet-sempetin. Memang Pak, kadang kita gak sejalan sama pasangan kita. Kayak contoh tadi tuh ada yang privat online. Jadi dia privat online. Tadi yang dari Hong Kong, dari Taiwan ada 6 orang tuh yang privat online. Dia maksain sedekah 10 juta privat online dari Hong Kong sama dari Taiwan. Lagi enak-enak privat online, itu bosnya, nenek-neneknya, majikannya keganggu. Aduh. Itu dia maksain tuh Pak dari Hong Kong. Tadi ada yang telepon, Pak Haji boleh gak privat online-nya besok pagi teleponnya. Soalnya suami saya belum tidur. Saya mau nenenin dulu biar dia tidur. Lah kalau nenenin dulu saya lama kan mau pencerahan nih kan. Berapa lama nenenin? Nggak tahu juga Pak, dia kadang kalau ngemut agak lama. Aduh. Ada lagi nih ya. Kan di Bel nih ya. Di Taiwan ya. Nah, dia baru selesai kerja, baru rapi. Lagi mandi, saya video call kan mau privat kan online. Itu ada di kamar mandi. Saya bilang, ya udah ntar dulu kamu mandi dulu. Nggak apa-apa Pak Haji sekalian. Online, privat online, gubrak. Di kamar mandi, gue bilang ya udah pakai baju dulu ya. Pakai baju dulu. Nggak apa-apa. Ya kamunya nggak apa-apa, sayanya ngaceng. Aduh, tamu macam-macam aja. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, maksain. Kalau nggak maksa nggak bisa Pak Haji, nggak bakal bisa Pak. Lama. Emang Bapak dan Ibu nggak bosan apa ketemu saya? Saya bosan. Iya, maksudnya cepet terkabul. Nanti datang lagi dengan hajat yang kedua. Nanti datang lagi dengan hajat yang ketiga. Nanti datang lagi dengan hajat yang keempat. Oke lah, besok umroh sekeluarga. Mau saya tahun 2026 berangkat haji sekeluarga. Ini nggak ada peningkatan. 2025 nggak umroh, 2026 nggak umroh lah. Masa kalah sama anak yatim kecil-kecil. Coba Bapak besok lihat deh, yang pada pulang umroh kecil-kecil. Sepantaran anak kita kali. Tapi udah pada punya paspor. Jadi besok hari Minggu jam 7 nyampe di sini. Nanti kita ijab. Pak Haji di bandara ada ijab nggak? Nggak ada. Karena daripada diusir-usir sapam, berisik kan, kasihan ganggu. Mau tempatnya di mana? Udahlah kita di sini aja ijabnya di masjid ya. Jam 7 ya. Nanti Bapak dan Ibu paksain.
Pak Haji, aku mau tidur di mana? Udah saya hamparin tempat tidur di kandang kerbau bule. Enggak. Jadi besok hari Minggu jam 7 kita ijab kabul ke Allah Subhanahu wa taala dan anak yatim yang pulang umroh ngaminin. Boleh gak Pak Haji aku datang tahajud di sini? Boleh. Nanti makannya di mana? Nanti disiapin makannya gratis kok. Ada sotomi sama bakso, nanti ada sate marangi, ada nasi, nanti dimasak. Oke? Ya, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Berapa kali tuh saya ngulang-ngulang? 3, 5 kali 6. Nah, maksud saya paksain, praktekin ilmunya RDAY, paksain. Yang susah mana coba? Nggak ada ya, bisa ya. Nah, nanti kita panggil dulu Bu Prapti untuk ngasih tahu tentang grup Nyoto. Tepuk tangan dong Bu Prapti. Promosi Bu Prapti, grup Nyoto. Yo, nih. Nih, pakai mic-nya ada kok. Oh iya. Tepuk tangan dong Bu Prapti, grup Nyoto. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ya? Apa pada lapar ini ya? Alat kelaminnya kejepit Bu Prapti. Coba duduknya dimegarin dikit biar nggak kejepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin malam semakin semangat ya Ibu Bapak semua. Alhamdulillah, ini privat dipenuhi dari grup Nyoto. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan Prapti itu ada benarnya Ibu. Kalau Ibu sudah lihat keberhasilan gurunya sama, muridnya harus berhasil semua. Ya kan? Pasti kalian berhasil. Kalau kalian mau maksain privat, ya kan? Prapti selalu mengucapkan kepada kalian Bapak Ibu semua, paksain privat karena sabdaan Pak Haji itu manjur, ya kan? Tapi Bapak Ibu, entar dulu. Kalau nggak terkabul, apa? Ngeluh kan? Nah, aku udah bangun jam 00, aku udah senyum, udah mandi pandan, tapi kok hajatku nggak terkabul? Karena Ibu dan Bapak nggak mau maksain untuk privat. Biar Ibu dan Bapak hajatnya cepat terkabul. Ya, seperti Prapti ngomong kan, paksain untuk privat, cair, ya kan? Di sini, ya kan? Saya salut sama Pak Mujianto. Pak Mujianto itu nasibnya bejo, ya. Dia nggak bisa baca Al-Quran, ya kan? Sekolah di bawah saya, golongannya 4A loh Ibu Bapak. Tepuk tangan dong. Anggota grup Nyoto, Pak siapa? Mulyanto. Pak Mulyanto. Barusan ikut privat di bawah. Itu dia nggak bisa baca Al-Quran juga. Karena apa? Dia maksain sedekah 10 juta. Saya cuma bilang gini, Pak, paksain aja sedekah 10 juta. Gitu ya Bu Prapti? Iya. Nggak usah mikir, nggak bisa bahasa Arab, bahasa ini nggak usah dipikir. Yang penting kita gedein sedekah, ya kan? Dengan sedekah itu akan bikin kita kaya. Nggak usah perhitungan. Ini belum berhasil, privat lagi, pasti berhasil. Kayak gitu. Kemarin Bu Titi tak suruh masain makanan favorit. Juga dia maksain kayak gitu. Bu, sedekah 15 juta nggak nendang, 10 juta nggak nendang. Coba makanan favorit. Pasti praktekin karena Prapti dulu juga gitu. Coba bos, makan favorit kamu apa? Nasi teri Pak Haji. Ya udah, paksain untuk 500 anak yatim. Alhamdulillah.
cair seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mau maksain, pasti cair. Ya, kita jangan kalah dengan adik-adik yang di RDAY dong. Mereka punya paspor, apa yang dikatakan Pak Haji benar kan? Masa Ibu dan Bapak di sini nggak kepengen punya paspor, nggak pengen umroh, nggak pengen haji, ya kan? Sebetulnya itu simple dengan sifat 18 yang diajarkan Pak Haji. Ya toh? Bapak Ibu harus bisa mengendalikan diri. Ya, dengan apa mengendalikan diri itu? Hanya ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sifat gundah hilang, gelisah hilang, murung hilang. Sedih tidak ada. Ya. Di sini tuh paling hajat paling gede itu cuma 4M. Prapti 18M Ibu, Bapak. Bisa lolos kok. Masa yang 4M enggak lolos kan enggak mungkin. Ya kan? Apa yang dikatakan Pak Haji itu benar. Kita harus serba maksain. Semua dipaksain. Kalau kepengen Bapak Ibu hajatnya cepat terkabul. Dari hal sepele dulu aja Bapak Ibu. Dari sholat kalian dan paksain sedekah subuh 50.000. Enak kan? Tapi cairnya kan luar biasa. Yang punya usaha juga maju. Seperti ayam geprek itu ya yang di Kalimantan. Ngabarin saya, Bu, saya sekarang sedekahnya tak naikin. Alhamdulillah jualan rame. Dinaikin, ya cuma tak suruh gitu. Bu, gak mungkin kalau kita udah maksain sedekah subuh, jualan Ibu sepi. Karena aku juga buka catering, juga maksain sedekah subuh, juga rame daganganku. Kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, apa yang dikatakan Pak Haji itu bukan nyindir, memang nyata. Saya umroh sekeluarga di tahun 2023. Alhamdulillah 2024 saya berangkat haji, 2025 saya berangkat umroh sekeluarga lagi. Anak, mantu, cucu saya bawa semua. Seperti yang dikatakan Pak Haji. Masa Bapak dan Ibu gak pengen umroh dengan suami, anak, cucu, menantu? Ya kan? Paksain Bu, Pak, untuk privat. Kalau belum bisa privat ya itu tadi, paksain untuk sedekah subuh, jangan bolong. Seperti itu. Ya, seperti ini. Seperti hari ini, grup nyoto yang memaksain sedekah ya, sedekah privat ya kan. Habis ini dipenuhi dengan grup nyoto. Yang privat grup nyoto 13 orang. Tadi di sana 2 orang, kemarin 5 orang sama 8 orang ya Pak Haji ya. Ya. Alhamdulillah 2 hari ini walaupun badan rasanya nano-nano, dari Makassar, Pekanbaru, Banjarmasin langsung dampingi Bapak Ibu yang pengen sekali berhasil ya. Prapti dampingin. Tapi kalau untuk besok saya tidak bisa dampingin. Karena apa? Saya harus dampingin anak yatim saya yang di Semarang, saya bawa umroh. Saya juga niru guru saya. Pak Haji bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, di sini itu kuncinya, kita punya anak yatim di rumah. Kalau hajat Ibu besar, tinggalin dulu. Saya dulu juga gitu, tak tinggalin. Kita usap anak yatim yang di RDAY. Kenapa mengusap anak yatim di RDAY? Karena mereka sholat tahajud, ya kan? Kalau anak yatim kita kan kadang nggak sholat tahajud, ya kan? Karena apa? Kita lepas kendali, ya kan? Kalau di sini kan udah tertata ya Bapak Ibu. Makanya itu kalau udah berhasil, ya tadinya nggak beli obat, minta obat sama Pak Haji. Setelah dia sembuh, dia lupa nggak sedekah. Saya malu dong, bareng sama Prapti. Habis itu aku mau sedekahnya sama tetangga aja, tetanggaku anak yatim. Gubrak nih, aku malu sama Pak Haji. Datang minta obat ke Pak Haji. Setelah dia laku tanahnya, lupa sama Pak Haji. Pak Haji nanya, gurunya mana? Guru apa ya Pak Haji? Disindir saya, gurunya mana Bu Prapti? Guru apa ya Pak Haji? Kan Pak Haji gurunya, saya bilang gitu.
Ternyata itu kalimat sindiran Ibu Bapak semua. Kalau kalian beli obat di sini, ya bayarnya di sini. Jangan bayar di tetangga kalian, seperti itu. Kalau doa kalian itu mintanya anak yatim tetangga kalian, ya kalian bayar di sana. Tapi kalau kalian minta doanya anak yatimnya Pak Haji di RDAY, ya kalian sudah berhasil sedekahnya ke RDAY. Ya Bapak Ibu semua ya, tolong diperhatikan itu. Jangan terus sedikit. Lah, saya kan udah ngajarin. Hasil kalian coba digulung, ya kan? Dapat rezeki 1 juta. Coba diambilnya 300, ya kan? Seperti itu. Pasti Bu. Pasti kalian diganti sama Allah berlipat ganda seperti itu. Ya. Ibu dan Bapak semua, saya mohon maaf jika saya ada kata-kata tutur kata selama ini saya di RDAY. Bismillah, besok Januari saya libur tidak bisa ke RDAY. Yang mau privat langsung saja ya. Nanti kalau minta pendamping bisa didampingin sama Ibu Happy. Ibu Happy itu namanya sama dengan saya, Bu Prapti, cuma suami dia namanya Happy. Jadi Suprapti Happy ya. Nanti ketika privat bilang aja, nanti yang daftarin dia. Karena dia lebih lama di sini dari 2010 ya Pak Haji ya. Ya. Itu ya. Saya akan ibadah dulu dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 27 Januari. Ya, ini untuk admin di grup ya, saya ganti dulu sama Bu Dewi. Tolong nomornya dicatat baik-baik ya. Kalau pengen masuk ke grup Nyoto ya, nomornya yang dihubungin 08 59 55 03 29 05. Ulang lagi, pelan-pelan siapin dulu HP-nya. Soalnya kalau nggak nyatet sekarang besok hilang. Besok hilang pasti dimakan sama gondruwo. Ayo catat, siapin HP-nya. 08 59 55 03 29 05 ya. Sekali lagi agak keras pelan-pelan. Agak keras pelan-pelan. 08 59 55 03 29 05 ya. Ibu bapak semua yang mau bergabung di grup Nyoto sukses bareng sampai Baitullah ya, itu nanti selama Prapti ibadah hubungi dulu Bu Dewi. Nanti kalau Prapti udah pulang ibadah, Prapti pasti sampai RDAY dan kembali lagi saya yang jadi admin ya. Saya ingin fokus untuk ibadah saya karena apa yang dikatakan Pak Haji benar. 2026 saya pengen anak cucu saya berangkat haji semua karena saya udah haji. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Ya, kita nggak usah antri Bu, naik haji itu enak Bu, larinya kenceng, kita ambil privat ya. Di sini bisa privat, haji pun bisa privat, hotel bisa pilih Bu. Kita di sana cuma 22 hari, yang reguler 40 hari, kita cuma 22 hari Bu, menikmatin barangnya artis-artis, pejabat, enak Bu, kayak gitu ya. Ibu bapak semua harus serba dipaksakan, jangan santai-santai. Hidup kita karena Allah, mati kita karena Allah. Kita harus percaya dan yakin kaya raya tajir melintir, Allah yang kasih. Ya kan? Tepuk tangan dong. Kiranya cukup di sini ya Ibu Bapak. Kasihan yang mau tanya, wah Bu Prapti lama-lama saya nggak bisa tanya ya. Silahkan kalau mau bertanya sama Pak Haji, tapi jangan lama-lama.
Karena yang privat banyak, Prapti juga udah capek dan lelah, pengen pulang ke rumah Prapti Semarang. Terima kasih Pak Haji waktu yang diberikan untuk Prapti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Prapti dari grup Nyoto.